Saya record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa peserta kuliah tata naskah persuratan, pertemuan ini adalah pertemuan ke-14 yang merupakan isinya insya Allah akan memberikan penjelasan tentang beberapa materi pada pertemuan 9, 10, 11, 12 yang baru dilakukan secara asinkronus. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal-hal yang masih perlu saya jelaskan, termasuk tentang tugas yang kalian unggah ya, tentang template naskah dinas. Juga untuk persiapan kita, tanggal 28 Mei itu adalah ujian praktik. Jadi, kalian persiapkan ujian praktik. Itu kisi-kisinya adalah kalian diminta untuk membuat naskah dinas ya sesuai dengan jenis yang diminta ya. Misalkan kalian diminta untuk diminta untuk membuat naskah dinas nota dinas ya, atau disposisi. Tapi topiknya atau subjeknya isinya tentang satu hal gitu ya. Misalkan disposisi tentang penerimaan mahasiswa baru. Nah, gitu. Ya. Jadi disiapkan, kemudian bulan Juni coba dicek ujian teori itu tanggal berapa di bulan Juni? Ketua kelas ada? Ketua kelas. Salsabila udah ada belum? Salsabila belum ada ya. Coba salah satu Yuke tolong cek ujian teori tanggal berapa? Yuke. Tanggal 4, Bu. Tanggal 4 Juni? Iya. 4 Juni hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat, oke. Itu teori ya? Iya. Nah, kemudian nanti di tugas akhir, setelah ujian ya. Setelah ujian akhir itu ada pengumpulan tugas naskah dinas. Tata naskah dinas ya. Jadi tugas yang kemarin itu baru template. Nah, makanya di sini saya akan jelaskan. Jadi pengumpulan tugas akhirnya itu setelah ujian teori. Gitu ya. Baik, dari beberapa materi apakah ada yang ingin ditanyakan yang sudah diunggah? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya share screen ya. Ini 2 SKS ya. 1 SKS teori, 1 SKS praktik ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Nih. Jadi kemarin ini yang kalian unduh adalah perancangan konsep surat ya. Konsep surat 1, ada konsep surat 2. Ya. Ini terlihat kan layar PJJ-nya ya. Jadi berarti yang akan saya bantu jelaskan pada pertemuan ini adalah materinya tentang perancangan konsep surat, kemudian tentang kewenangan tata naskah dinas, dan satu lagi tentang tugas ya. Oke. Kita masuk dari ini dulu ya, dari konsep surat. Nah ini, rancangan konsep surat. Sudah terlihat ini? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya. Jadi begini,
lulus dari mata kuliah tata naskah persuratan, kalian harus mampu membuat surat atau membuat naskah dinas. Ya, naskah dinasnya macam-macam, kalian sudah diajarkan. Ya, paling tidak konsep surat yang kalian buat itu isi suratnya benar. Mengenai format, kalian bisa melihat gitu ya, melihat ya, mencontoh, tetapi yang penting adalah isi surat itu gitu. Karena banyak kejadian, bukan hanya mahasiswa, apalagi mahasiswa ya, alumni pun kalau diminta buat surat, seperti apa ya buat suratnya, misalkan gitu. Ya buat aja surat permohonan peminjaman Zoom gitu ya ke program studi. Seperti apa ya Bu suratnya? Ada contoh nggak? No. Kok gitu aja minta contoh gitu ya? Itu alumni. Nah, ada mata kuliah ini baru berjalan 2 tahun dengan ini. Karena dibuat berdasarkan kebutuhan gitu. Mahasiswa harus bisa membuat naskah dinas, surat ya. Nanti ketika kerja diminta atasannya membuat surat nggak bisa gimana ya. Jadi surat itu atau naskah dinas itu kan sebenarnya komunikasi formal ya, komunikasi resmi secara tertulis ya, yang ingin menyampaikan gagasan, menyampaikan maksud, memohon izin, ya kan, atau merupakan jawaban. Nah, karena naskah dinas berarti dia wakil dari sebuah organisasi. Dalam hal ini kalian yang bekerja di sebuah organisasi berarti mewakili organisasi tersebut. Nah, kalau kaliannya tidak mampu membuat surat atau tidak baik dalam membuat naskah dinasnya, maka yang malu bukan kalian, bukan hanya kalian, tetapi organisasinya. Ya, citra dari organisasi itu diwakili dari naskah dinas yang dibuatnya. Kalau kaliannya gimana? Ya kaliannya juga pasti malu. Dan kedua pasti mendapatkan apa? Mendapatkan apa, Kemal? Mendapatkan teguran ya, bahkan mungkin marah dari atasan. Atau yang lebih sadis lagi ya karena kinerjanya tidak baik, buruk, diberhentikan gitu karena sudah membuat jelek organisasi. Oke, saya masuk dari sini ya, bahwa kita bicara tentang surat. Surat itu secara umum terbagi 3. Ada kepala surat, ada isi surat, ada penutup surat, gitu ya. Kalau kepala surat isinya apa sih? Nah, ada kop surat, ada perihal surat, ya, ada nomor surat, ada tanggal surat. Nah, ini tanggal, ada pihak yang dituju. Nah, ini. Cuma kasus-kasus yang terjadi, yang saya ambil contoh, misalkan ya, walaupun ini ibaratnya latihan, tetapi harus logis gitu. Ya, ini surat ini organisasi namanya Senat, tapi logonya bukan logo Senat, bukan Senat. Ini kan organisasinya Senat Mahasiswa FTI ya. Tapi logonya yang dipakai apa? Logo Universitas Yarsi. Ini tidak matching nih, tidak sesuai. Maaf, Ibu. Ya. Apa? Itu masih screen-nya masih layar, Bu. Oh, makasih Kemal dari iya. Nah, ini ya. Oke, makasih. Ini ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Ya, ini tadi ya. Jadi saya balik lagi berarti. Ini ya, surat itu terdiri dari 3 bagian: kepala surat, isi surat, dan penutup. Kepala surat ada kop surat, ya, perihal surat, ada nomor surat, ada tanggal surat. Tanggal surat mesti di sini ya, dan ada yang di sini. Ada pihak yang dituju. Nah, tadi saya jelaskan bahwa walaupun kalian latihan, ya, tetapi dalam membuat naskah dinas, dalam tugas atau latihan itu harus logis. Ya, misalkan di sini nama organisasinya adalah Senat Mahasiswa FTI.
Tetapi logonya yang digunakan logo Universitas Yarsi. Ini tidak matching nih, ya. Karena ini dua organisasi yang berbeda, walaupun yang satu menginduk kepada yang lainnya. Artinya Senat Mahasiswa itu punya logo sendiri, gitu. Ya, ini salah nih, ya, tidak tepat. Kemudian perihal surat. Jadi kalian mungkin masih ingat kalau sebuah surat menggunakan nomor berarti dia menunjukkan bahwa itu adalah surat organisasi. Kalau pribadi tidak menggunakan nomor, ya. Juga tidak ada perihal. Tidak ada, biasanya begitu. Kemudian mengenai isi surat ya sekarang. Ini masih kepala surat. Dalam perihal itu satu saja. Perihalnya itu satu gitu. Jangan sampai 4. Kalau di sini kan ada latihan mahasiswa sampai 4 nih. Ya ini tidak tepat ya. Perihal itu satu. Kalau bisa digabung ya digabung permohonan izin dan persyaratan membuka usaha misalkan gitu. Ya. Tetapi bukan berarti 1, 2, 3, 4. Bukan. Ya. Kemudian dalam kepala surat, di sini kalau kita nulis nomor, ya nomornya harus diisi gitu ya. Ini kan mewakili organisasi. Kemudian lampiran, mengenai lampiran, kalau tidak ada lampiran, maka lampirannya nggak usah ditulis. Gitu. Ya. Kemudian untuk pihak yang dituju, ini penulisannya harus tepat, tidak boleh salah, ya. Di pihak yang dituju, kalau untuk naskah dinas, yang ditulis adalah nama jabatan, bukan nama orang. Misalkan kalian mewakili PT Astra ya, PT Astra kirim surat ke Yarsi, ke Kepala Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Maka cukup seperti itu gitu, kepada yang terhormat Kepala Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi FTI Universitas Yarsi. Nama saya tidak usah disebut, nggak usah, ya. Artinya siapapun yang menjadi kepala program studi itu sudah sampai tujuannya. Tapi kalau dari Astra menyebutnya kepada yang terhormat Ibu Nita Ismayati SIPM Hum di tempat. Berarti itu surat merupakan surat yang ditujukan kepada pribadi saya. Pribadi saya sebagai Ibu Nita, bukan sebagai Kaprodi. Itu beda nanti penanganannya, ya. Paham sampai sini nggak? Halo? Paham, Bu. Paham, ya. Jadi kalau kita nulis surat, ya naskah dinas, yang dituju itu harus jabatan, bukan nama orang. Ya. Bagaimana kalau double? Kepada yang terhormat Kepala Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi, Ibu Nita Ismayati SIPM. Ya boleh saja, tambahan boleh. Ya, tetapi dengan jabatan saja Kepala Program Studi itu sudah cukup. Ya, asal jangan maksudnya ke Kaprodi, tapi yang ditulis kepada yang terhormat Ibu Nita Ismayati. Itu penanganannya beda. Itu berarti yang menyebut nama saya saja, berarti itu surat untuk pribadi saya. Bukan saya sebagai Kaprodi. Ya, kalian harus bisa membedakan nih. Seseorang sebagai jabatannya, sesuai jabatannya, dan orang itu juga sebagai pribadinya. Sebagai pribadi maksudnya gimana? Saya kan Nita. Saya adalah seorang wanita. Saya seorang ibu. Saya seorang istri. Saya seorang anggota masyarakat. Saya seorang muslimah. Itu saya sebagai pribadi. Ya. Nah, di sisi yang lain, saya sebagai kepala program studi. Nah, secara
kegiatan, saya juga harus memisahkan itu. Saya sebagai kaprodi, maka saya harus bertindak ini. Peran saya gitu ya. Saya harus memisahkan peran saya sebagai pribadi dan peran saya sebagai kaprodi. Nah, ini mungkin kalian belum pernah, nanti kalian akan merasakan seperti itu. Ya, ketika kalian sudah menjabat suatu jabatan, apalagi publik ya, maka banyak hal yang harus dilakukan secara hati-hati. Gitu. Tidak boleh sembarangan kalau bicara, gitu ya. Karena mewakili institusi, gitu. Apalagi bicara soal aturan itu harus dipelajari dulu aturannya, ya. Karena apa? Semua orang merujuk kepada kita yang sebagai pejabat, gitu ya. Apa namanya? Kita harus mempelajari dulu segala sesuatunya, tidak boleh ambil keputusan terburu-buru. Itu saya sebagai kaprodi. Nanti saya sebagai pribadi, mungkin kalian juga akan kaget juga ya, ternyata Bu Nita orangnya suka tertawa gitu. Misalkan ya, Bu Nita suka bercanda. Oh, beda ya dengan gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai membawa diri, intinya seperti itu. Juga termasuk kalau kita sudah menempati suatu posisi sebagai memegang suatu jabatan, maka berarti posisi kita itu mewakili organisasi. Ya, maka apa yang kita tulis itu berarti mewakili organisasinya, gitu ya. Taruhannya berat ya, tanggung jawabnya berat. Nah, termasuk dalam penulisan jabatan, ini harus menggunakan huruf kapital di setiap awal, ya, di setiap awal kata. Misalkan kepala bagian, berarti B-nya besar, P-nya besar, I-nya besar, begitu. Ya. Kemudian di sini oke, kepala yang perihal. Kalau perihal ada ditulis ya ditulis, jangan perihal kosong, gitu ya. Kemudian mengenai isi surat, tadi kita sudah bicara kepala ya. Sekarang mengenai isi surat. Isi surat ini ya. Isi surat itu jangan lupa diawali dengan salam pembuka, ya. Kalau awalnya dengan hormat, maka bawahnya pun nanti di akhir hormat kami, gitu, atau hormat saya. Kemudian isinya itu harus mampu menjelaskan surat ya secara singkat namun padat. Jadi kita harus mampu menggunakan bahasa Indonesia ya yang efektif dan efisien. Tapi maksudnya sampai. Ya, perihal apa, kapan, di mana gitu. Tidak bertele-tele. Tidak menggunakan bahasa kiasan atau bahasa yang ambigu misalkan ya. Tidak. Sebentar, saya tutup dulu, ini suasananya agak berisik. Oke, saya share screen ulang ya. Ya. Jadi ini misalkan ya. Ini mana coba? Kalimat salamnya mana nih? Salam pembukanya ada nggak di sini? Terlihat nggak salam pembukanya? Ketutupan garis merah ya. Tapi ini nggak ada nih. Dengan adanya musibah. Salam pembukanya mana di sini? Ada nggak? Menurut kalian ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Iya. Jadi ini satu kekurangan ya. Ya, ini berarti kurang. Kalau mau assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau mau dengan hormat, dengan hormat. Nah, berarti penutupnya di sini nanti hormat kami nih, ya.
Kalau ini dengan hormat, ini hormat kami. Kalau assalamualaikum di sini wassalam, bukan waalaikumsalam, ya. Kalau waalaikumsalam sama wassalam bedanya apa? Coba. Waalaikumsalam menjawab, Bu. Iya, waalaikumsalam menjawab. Jadi kalau di surat tuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan juga di sini wassalam atau wassalamualaikum, sini assalamualaikumnya nggak ada. Harus ada ya di sini dengan hormat, di sini hormat kami, di sini assalamualaikum, di sini wassalamualaikum. Oke, kemudian berikutnya isi surat. Misalkan di sini ya ada contoh surat permohonan bantuan. Maka bahasanya itu namanya juga permohonan ya. Mohon kan? Kalau mohon bisa dikasih, bisa tidak dikasih. Gitu, belum tentu dikasih. Nah, maka bahasanya pun harus sopan, namanya memohon, bukan meminta. Nah, kalau kita lihat di surat ini, ya, coba kita lihat. Kami meminta dana sebesar 10 juta yang nantinya akan kami belikan sembako dan akan kami bagikan kepada mereka. Coba kalian rasa-rasa ya. Kalian sebagai pihak yang dituju, misalkan sebagai dekan, mendapatkan surat dari Senat Mahasiswa. Isinya permohonan bantuan, tapi di tengah surat bahasanya meminta. Ini ada nada-nada mengancam nggak nih? Coba kalian rasa, kami meminta dana, gitu. Perasaan kalian gimana sebagai pihak yang dituju, yang diminta, yang dimohonkan? Kami meminta dana. Rasanya itu memaksa, ada unsur memaksa atau tidak nih? Ada. Ada. Ya, beda dengan kami mohon. Ya, kami mohon bantuan. Gitu kan? Kami mohon bantuan kepada Ibu, ya, sekiranya Ibu dapat memberikan dana sebesar 10 juta sesuai kebutuhan yang kami telah data, gitu. Artinya, kalau dikasih 10 juta, syukur ya, nggak dikasih 10 juta, misalkan separuhnya juga syukur. Tapi kalau kami minta dana sebesar 10 juta, ini bahasanya ada unsur mengancam nih, ya, atau memaksa. Nah, kira-kira kalian mau ngasih nggak kalau isi suratnya seperti ini? Coba, siapa yang mau jawab? Tidak, Bu. Kenapa Siti Nafia nggak mau ngasih? Karena kurang rinci, Bu. Apa namanya, dananya untuk apa aja, buat siapa aja gitu, Bu. Oh, iya. Kalau Nafia karena masih kurang rinci. Berarti kalau ada rinciannya kamu mau ngasih ya sebagai dekan? Ya, gak tahu juga, Bu. Tergantung nanti keputusannya gitu. Iya. Ini kalau dari kalimatnya kami minta dana itu bukan bahasa yang tepat ya. Gitu. Jadi dari bahasa ini harus diperhatikan. Kurang halus gitu. Ada nada memaksa. Gitu ya. Jadi kalau memohon ya berarti kami mohon bantuan dana sesuai kebutuhan kami sebesar 10 juta sekiranya Ibu dapat memenuhi permohonan kami mengucapkan terima kasih. Artinya di balik itu jika tidak dapat memenuhi juga ya nggak apa-apa gitu. Namanya orang mohon kan, ya 10 juta kan besar ya. Jadi ini bahasa kurang baik ya. Jangan meminta bahasanya, tapi memohon ya. Oke, itu contoh surat yang kurang tepat. Kemudian saya ambil itu yang contoh yang lain. Sekarang penutup ya. Oke. Penutup surat itu terdiri dari salam penutup, tempat dan tanggal, siapa pembuat surat, nama dan tanda tangan. Ya. Jadi kalau di sini ada hormat saya, berarti di sini harus ada dengan hormat. Ini benar ya. Kemudian tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat ada Jakarta. Oke. Oh, di atas di bawah sebenarnya boleh aja ya.
tempat dan tanggal surat. Terus siapa pembuat surat? Haikal. Ya. Tanda tangan jangan lupa. Ya. Tanda tangan. Karena tanda tangan itu menunjukkan adanya bukti legal, sah ya. Bukan draft. Ini kekurangannya ya ini aja kurang rapi ini ya. Marginnya ini tidak justify. Kiri kanannya nggak diratakan. Ya, oke. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah, sayanya diturunkan ya, jangan nyambung jadi satu. Gitu. Ya ini dari format ya kurang rapi, tapi secara konten udah benar. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke konsep surat kedua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, sambil menunggu, saya jelaskan. Ini udah terlihat belum ya? Belum ya? Oke, ya. Rancangan, ya sekarang konsep surat berikutnya ya. Untuk pihak yang dituju, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa nama jabatan ya. Dan setiap kata harus dituliskan huruf kapital. Contohnya seperti ini ya. Kepada yang terhormat ya, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bukan namanya, bukan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes M. Syarif Bando, MM. Bukan. Itu dia sebagai pribadi berarti ya. Cukup jabatan saja. Namun kalau di surat, maka kita tidak perlu menuliskan alamatnya secara rinci. Di surat ya, di kepala surat. Nah, coba kalian pilih yang mana yang benar dari 3 pilihan ini. Nomor 1, 2, atau 3? Silakan jawab. Kok tertutup? Ya, silakan jawab. Atau saya tunjuk. Nurul Fadilah. Yang satu. Yang satu. Nomor Kenapa satu. sebabnya? Ya. Kenapa? Bisa jelaskan alasannya? Karena yang kepadanya itu pakai nama jabatan. Ya, Terus tempatnya nggak cuma Jakarta aja, nggak pakai alamat. betul ya. Siapa tadi yang jawab? Fatia Ramadhani. Iya, Fatia. Betul. Ya. Jadi di surat, di kepala surat seperti ini. Nama kotaknya saja setelah kepada yang terhormat, nama jabatan, kemudian nama kota. Ya. Kalau alamat rinci, ini di amplop surat. Ya, bukan di kepala surat. Jadi di amplop surat tuh baru pakai alamat rinci Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Atau berikutnya, tidak boleh nama jabatan itu disingkat. Ya, di sini contohnya kepada yang terhormat Kepala Perpusnas RI Jakarta. Walaupun singkatan Perpustakaan Nasional itu adalah Perpusnas, tetapi di surat itu nggak boleh disingkat. Misalkan kalian tadi siapa yang dari Astra misalkan menulis surat kepada Kepala Program Studi, tapi ditulisnya kepada yang terhormat Kaprodi. Kepala Program Studi yang disingkatnya Kaprodi, tapi di surat tidak boleh ditulis Kaprodi gitu ya. Harus diuraikan. Paham ya sampai sini? Oke. Kemudian ini kalimat penutup ya. Kelihatan nggak nih? Saya gedein ya. Nah ini kalimat penutupnya agak blur ya, agak buram. Nih, terlihat ya, mudah-mudahan. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Ini saya beri tanda warna merah. Benar atau tidak benar? Benar atau tidak benar?
Benar, Bu ya? Benar. Iya, Bu. Ada yang jawab? Kenapa benar? Menurut kamu benar ya? Ada jawaban lain nggak? Yang lain? Yang lain? Mungkin ada jawaban yang berbeda. Atau sama semua? Ibu, Ya. yang anehnya kerjasamanya, Bu. Kerjasamanya, iya gimana? Itu seharusnya demikianlah permohonan Permohonan ini ini apa itu? kami Kami sampaikan. sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Jadi yang salah yang mana? Kerjasamanya, Ibu. Ya diganti dengan Dengan kerjasama. Udah bagus itu, diganti dengan. Nah ini kita lihat. perhatiannya, Ibu. Ya. Perhatiannya. Perhatiannya Atas tetap. perhatian dan Kerjasama disebut orangnya. iya disebut orang. Jadi kita lihat di sini ya. Ini surat tentang permohonan izin magang. Dari siapa? Dari Dekan Fakultas Teknologi Informasi, ya, YARSI. Ditujukan kepada siapa? Kepada Bapak garis miring Ibu Kepala Perpustakaan Universitas Tarumanegara. Kok Bapak garis miring Ibu ya? Ini kenapa ini? Kenapa nggak Bapak aja atau Ibu saja? Atau kenapa pakai Bapak Ibu? Gitu. Kan ini cukup jabatan saja ya. Coba, menurut kalian ini benar apa tidak nih penulisan pihak yang dituju? Bapak atau ibunya salah, Bu. Nah, jadi yang benar bagaimana? Seharusnya cukup Kepala Perpustakaan Universitas Tarumanegara. Oh iya. Dan jadi kepala saja ya. Tidak perlu disebut Bapak, Ibu. Di pihak yang dituju ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa pihak yang dituju itu cukup jabatannya saja. Jadi yang benar adalah kepada yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Tarumanegara. Bapak Ibunya dicoret ya. Nah, tapi masalahnya kita kan tidak tahu ya. Katakanlah memang kita tidak tahu. Kepala Perpustakaan Universitas Tarumanegara itu perempuan atau laki gitu kan? Nah, maka kita di tengah surat ini kan ada penyebutan. Ya kan? Nih sini. Sekiranya Bapak garis miring Ibu berkenan gitu ya. Mohon kiranya. Nah, ini benar di sini. Karena harus disebutkan Bapak garis miring Ibu. Karena kita memang tidak tahu dia itu laki atau perempuan, Bapak atau Ibu. Kalau misalkan kita sudah tahu, maka kalian kan udah tahu kan saya laki apa perempuan? Perempuan, Bu. Nah, kalau perempuan berarti di sini nulisnya sekiranya Ibu berkenan, ya. Nah, kalau ditujukan ke Pak Rektor, berarti sekiranya Bapak berkenan. Ibunya jangan dibawa lagi, gitu, ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, oke. Nah, tadi yang kalimat penutup ini, atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang tepatnya adalah pada katanya. Nya ini menunjukkan orang ketiga. Sedangkan surat ini sedang berbicara kepada orang kedua. Dari dekan kepada kepala Perpustakaan Universitas Tarumanegara. Mengapa membawa katanya? Nyanya itu kan orang ketiga kan? He, she, ya kan? Sedangkan surat ini
sedang berbicara kepada orang kedua. Maka berarti diganti dengan apa katanya itu? Diganti dengan Bapak atau Ibu. iya, betul. Atas perhatian dan kerjasama Bapak garis miring Ibu, kami ucapkan terima kasih. Begitu ya. Ini kelihatannya hal yang sepele, tetapi ini sangat berpengaruh ya terhadap keberhasilan atau keberhasilan dari maksud dari surat ini. Saya sendiri, karena saya memang mengajar mata kuliah ini, kalau saya dapat surat isinya dari Himapi ya, dari Himapi, isinya mohon Bapak garis miring Ibu berkenan memberikan sambutan. Itu pasti saya tolak itu suratnya. Karena apa? Kan mahasiswa saya panggil itu yang bikin surat. Kenapa? Ya, karena kan yang bikin surat mahasiswa saya. Mahasiswa saya kan udah pasti tahu saya kan perempuan. Kenapa garis miring Bapak, garis miring Ibu? Berarti ini kopas yang tidak diedit. Nah, kalau kita kopas tidak diedit, berarti kita seakan-akan menjadi orang yang membuat surat itu adalah orang yang kurang teliti, kesannya seperti itu ya. Kurang teliti, kurang peduli. Nah, itu nanti akan memberikan respon yang berbeda tuh dari kepada pihak yang dituju gitu. Tetapi kalau bahasanya tepat, kalimatnya sopan, maksudnya kena, orang dengan cepat merespon gitu ya. Makanya banyak surat dikirim nggak direspon. Pertama mungkin alur suratnya terlalu bertele-tele, tidak jelas prosedur suratnya ya di organisasi tersebut. Yang kedua, orangnya tidak berkenan dengan isi surat. Ya, baik secara konten dia belum mampu menyanggupi ya, atau yang kedua dia tidak berkenan dengan bahasa yang digunakan. Nah, kalau di orang tersebut, orang yang dituju itu belum sanggup memenuhi isi permintaan surat, maka secara etika surat itu tetap harus dijawab walaupun isinya belum bisa memenuhi. Tidak boleh ada surat masuk didiamkan, itu nggak benar, nggak boleh. Ya, organisasi nggak boleh mendiamkan surat dari organisasi lain. Harus dijawab. Ya, misalkan minta penjelasan, ya harus dijawab. Kalau belum bisa menjelaskan, jawab bahwa kami mohon maaf belum bisa memenuhi permintaan Anda, gitu. Ya, misalkan ada surat lamaran, mungkin kalian pernah dengar dari kakak, dari saudara, kirim surat, kirim lamaran. Ada lowongan gitu ya, dibutuhkan librarian, library manager, records manager, document controller. Kalian kirim berkas lamaran, kok nggak ada jawaban-jawaban ya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun. Udah deh. Kira-kira kalian gimana perasaannya? Gimana coba? Menanti-nanti kan? Menanti-nanti yang tak pasti. Ya. Kalian mau apply ke tempat lain, tapi udah maju. Nggak taunya kalian lamar ke tempat lain, surat yang tadi kalian kirim itu, organisasi yang kalian kirim, baru ngasih jawaban setelah setahun. Anda diterima setahun. Itu berarti tidak baik ya. Jadi organisasi itu baik atau tidaknya bisa dilihat dari cara mereka menangani surat. Itu ya. Harus ada standar. Surat itu dijawab berapa lama. Itu adanya di pedoman panduan manajemen kearsipan. Ya. Sampai sini jelas ya tadi. Jadi jangan menggunakan katanya, tapi disebut Bapak atau Ibu. Ya, oke.
Berikutnya tentang konsep surat berikutnya adalah ini. Nah, penggunaan atas nama, ya. Atas nama, cek apakah sudah tepat. Menurut kalian ini sudah tepat belum? Penulisan atas nama dekan FTI, kepala program studi. Sudah tepat belum? Yang pernah membaca surat misalkan. Seharusnya tulisan atas namanya nggak usah diadain ya, Bu. Langsung dekan Fakultas Teknologi Informasi. Nah, kita lihat ya. Oke. Sini saya lagi sebentar saya ketikkan contoh yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi sebentar. Nah, bentar ya, saya masukin tanda tangan saya dulu biar kalian lihat perbedaannya. Tanda tangan. Nah. Sekarang saya share screen yang ini. Nah, terlihat ini ada tanda tangan saya? Terlihat, Bu. Oke, terlihat. Ini tanda tangan saya, bukan tanda tangan dekan Bu Umi, ya. Inilah yang sering terjadi. Inilah yang sering terjadi. Jadi, dekan Fakultas Teknologi Informasi, Dr. Umi Azizah, betul, ya. Dekan kan sekarang Bu Umi. Atas nama tanda tangannya bukan tanda tangan Bu Umi, tapi tanda tangan saya. Inilah yang sering terjadi. Ini salah. Ya. Bukan seperti ini. Ini bingung ini. Ini dekan Bu Umi, kok tanda tangannya beda ya? Atas nama. Kalau atas nama siapa ini ya yang tanda tangan? Ya, namanya nggak ada. Gitu. Jadi bukan seperti ini. Yang benar adalah yang tadi. Nih, yang tadi mana ya yang tadi ya? Nih, ini. Jadi ditulis atas nama dekan Fakultas Teknologi Informasi, ya. Atas nama ini bisa disingkat A.N. ya, sesuai PUBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Atas nama dekan Fakultas Teknologi Informasi, Kepala Program Studi Ilmu Perpustakaan, ini pada waktu lalu ya, 2019, nama prodinya masih nama Nita Ismayati. Gitu. Jadi jelas atas nama dekan yang tanda tangan kepala prodinya namanya Nita. Yang benar seperti ini. Gitu. Ya. Terlihat kan ini? Terlihat ya perbedaannya, iya. Jadi ini sudah benar. Ibu, Ya. mau nanya, Iya. itu kalau cuman kepala program studi ilmu perpustakaan bisa, Bu? Namanya harus ada. Nama yang kan kalau tanda tangan itu harus ada nama. Nama jelas, ya. Maksudnya atas nama dekan Fakultas Teknologi Informasi tidak ada, Bu, hanya kepala program studi. Oke. Jadi gini, ini penggunaan atas nama. Jadi bedanya dengan yang kepala prodi aja ya. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau surat itu, surat ini ya, ini berarti yang mesti tanda tangan mestinya adalah dekan. Mestinya dekan. Namun, kenapa di sini namanya atas nama dekan, kepala prodi Nita? Berarti dekannya sedang berhalangan nih. Kemudian dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Gitu, ya. Jadi penggunaan atas nama itu adalah karena adanya pelimpahan wewenang dari pejabat
atasnya kepada bawahannya untuk menandatangani surat, ya. Tetapi kalau surat itu wewenangnya adalah surat Kaprodi, maka tidak perlu pakai atas nama. Misalkan saya, ya saya surat-surat seperti tugas surat tugas skripsi, pembimbing skripsi itu kan saya, maka saya nggak perlu pakai atas nama. Saya share ya, sebentar ya, saya share ya. Saya share surat yang saya ditandatangani oleh Kaprodi. Jadi nggak perlu pakai atas nama. Ntar saya buka dulu. Ini. Nah, ini. Nah, kelihatan nggak nih? Surat tugas skripsi, apa belum? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke. Nih. Ini kelihatan? Sudah. Udah, Ya. Bu. Ya. Ini surat tugas pembimbing skripsi. Yang tanda tangan Kepala Program Studi Ilmu Pustakaan MITA. Berarti ini emang wewenangnya ini saya sebut saya aja ya, karena saya MITA. Ini memang wewenangnya Kaprodi nih. Wewenangnya Kaprodi, yang tanda tanganin Kaprodi. Jadi tidak perlu pakai atas nama. Kecuali Kaprodinya berhalangan. Ya, misalkan lagi umroh, lagi haji, lagi sakit. Sehingga yang tanda tangan itu Sekprodi, Sekretaris Program Studi. Maka penulisannya adalah seperti tadi. Atas nama Kepala Program Studi Ilmu Perpustakaan, bawahnya Sekretaris Program Studi, bawahnya lagi Rosini, SSMP. Gitu. Jadi dalam hal ini Sekprodi Bu Rosi mendapatkan wewenang, pelimpahan wewenang dari saya untuk menandatangani surat. Gitu, ya. Jadi unit terkecil itu adalah prodi. Jadi dalam hal ini yang berhak menandatangani surat prodi adalah Kaprodi. Tapi kalau Kaprodi berhalangan, maka bisa dilimpahkan kepada pejabat bawahnya. Dalam hal ini Sekprodi. Begitu juga dekan. Surat-surat fakultas itu yang berhak menandatangani adalah dekan. Ketika dekan berhalangan, maka harus dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Dalam hal ini adalah Kaprodi. Ya, berarti penulisannya atas nama dekan tadi ya, Fakultas Teknologi Informasi. Baru mana tadi contohnya? Baru Mita Ismayati. Tadi contohnya mana bilangnya? Demikian. Ada yang ingin masih kurang jelas mungkin? Ini kan contoh yang tadi. Nah ini dia nih. Sebentar, saya share screen lagi. Nih, ya. Jadi begitu. Tadi yang nanya siapa? Eki ya? Boleh saja Kaprodi nggak pakai atas nama, tetapi kalau memang sesuai wilayahnya, gitu, sesuai wewenangnya, baru tidak pakai atas nama. Tapi kalau wewenangnya dekan, ya Kaprodi kalau mau tanda tangan ya tetap atas nama. Orang wewenangnya dekan yang punya hak tanda tangan surat fakultas kan dekan, gitu. Dekannya berhalangan baru dilimpahkan ke bawahnya pakai atas nama. Tapi kalau itu surat prodi, maka nggak perlu pakai atas nama dekan, cukup kepala program studi. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke, ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang tembusan. Cek apakah sudah tepat penulisan tembusan. Tembusan kepala prodi, ya. Menurut kalian udah benar belum? Ya, ini sudah benar ya. Tidak perlu pakai yang terhormat. Kan suka tembusan yang terhormat. Nggak perlu. Tembusan kepala prodi. Kalau ada tembusan seperti ini, artinya apa? Surat ini berarti rangkap berapa?
Ini surat kan ditujukan kepada Kepala Perpustakaan Universitas Tarumanegara. Tapi ada tembusan kepada Kepala Prodi dan Arsip. Berarti suratnya dibuat rangkap berapa ini? Rangkap 3 ya. Iya, betul. Rangkap 3. Ya. Jadi surat asli, surat pertama ya yang ditujukan kepada Kepala Perpustakaan Universitas Tarumanegara. Ini asli. Kemudian arsip itu harus asli juga. Ya. Nah, tembusan ini boleh salinannya, tidak asli. Gitu. Ya. Jadi kalau yang arsip buat disimpan itu malah asli, bukan kopian. Harus yang asli. Kalau pertinggal itu arsip itu harus asli. Begitu juga kepada pihak yang dituju itu asli. Gitu. Ya. Oke. Atau tembusan yang lain itu bisa salinan atau kopian. Kopian tapi dengan tanda tangan basah bisa. Cuma logonya berarti bukan logo asli, logo warna, logo kopian. Oke, nah ini kemudian yang saya akan jelaskan lagi bahwa tentang pengamanan naskah dinas. Jadi surat itu ada sifatnya. Sifatnya itu ada 4. Sangat rahasia, kodenya SR. Rahasia, kodenya R. Terbatas, kodenya T. Biasa atau terbuka, kodenya B. Nah, kode-kode surat ini itu ditulis bukan di dalam surat. Ya, bukan di tengah-tengah sini SR, bukan. Tapi di mana? Di amplop surat. Ya. Gitu. Jadi di amplop surat itu ditulis SR. Kalau SR berarti surat itu tidak boleh dibuka oleh penerima surat. Tapi langsung dikasihkan kepada pihak yang dituju. Namun kalau sifatnya B biasa, maka penerima surat boleh mendatanya. Ya, bagian registrasi surat boleh atau terbatas boleh. Tapi kalau SR atau R itu harus langsung dikirim dulu. Ya. Misalkan kepada siapa? Tetap kan di situ ada kan di amplop surat kepada dekan. Tetap diregistrasi kepada dekan. Kodenya dimasukkan juga SR, tapi surat itu jangan dibuka. Ya, dalam hal ini memang registrasi belum tahu isi suratnya apa. Dikirim dulu ke dekan. Nah, nanti kalau dekan disposisi baru bagian registrasi baru mendata, oh isinya suratnya tentang hasil psikotes seorang calon dosen. Gitu. Ya. Paham ya? Gimana? Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Lanjut. Security printing sekarang. Jadi pengamanan surat itu selain dengan kode surat bisa juga dengan media suratnya, bahannya. Ada digunakan security printing. Sebenarnya watermark itu bagian dari security printing ya. Ada juga emboss. Kalian pernah tahu nggak atau googling mungkin nih saya tunjukkan ya. Nah, kelihatan nggak? Belum ya? Saya stop dulu deh. Nih saya tampilkan contoh security printing itu seperti apa. Kalian bisa googling loh. Jadi apa-apa yang dijelaskan dosen kalian cek lagi ya. Security printing itu bisa macam-macam ya. Misalkan ini ada gambar ya. Jadi di sini kan disebut nih yang dimaksud security printing bisa menggunakan kertas khusus ya. Ada watermark, ada hologram, ada invisible ink, ada hidden image. Hidden image itu gambar yang tersembunyi. Gambar yang tersembunyi itu contohnya seperti ini nih. Kelihatan ini yang ada kaca pembesarnya, kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, ini kalau nggak pakai kaca pembesar itu nggak kelihatan kertas ini ada apa? Ada gambar-gambarnya. Tapi kalau didekatkan pakai kaca pembesar, ternyata kertas ini ada semacam gambar-gambarnya ya. Ini merupakan bentuk pengamanan
sebuah naskah dinas. Gitu. Begitu juga misalkan hologram seperti ini, ya. Atau ada emboss, ini security printing ada yang seperti ini. Kalau di center tuh baru kelihatan tuh ada gambar, ada hidden image, ya di center baru kelihatan. Atau emboss tuh ijazah misalkan contohnya. Stempel YARSI-nya itu ada logo YARSI-nya itu emboss cetak timbul, ya. Ijazah kalian gitu nggak? Logo sekolahnya dulu cetak timbul nggak gitu. Jadi kertasnya itu ada cetakan timbulnya, ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pengamanan. Ini ijazah misalkan pakai emboss, ya. Nah, ini yang lain-lain nih. Ada hologram, ya. Uang itu termasuk uang kertas. Uang kertas itu kan ada benang pengamannya, ya. Ada benang pengamannya. Itu salah satu bentuk pengamanan dari sebuah dokumen, ya. Dalam hal ini uang kertas itu ada alat pengamannya. Ya. Ini macam-macam bentuknya, ya. Jadi kalau disorot pakai sinar, kaca pembesar, itu baru kelihatan tuh. Gitu. Dari situ kita bisa melihat bahwa dokumen itu palsu atau tidak. Gitu. Kalau di center misalkan seperti ini nggak ada logonya, nggak timbul, berarti itu palsu. Gitu. Karena apa? Yang dikeluarkan organisasi tersebut, dokumen naskah dinas tersebut ada hidden image-nya. Ya. Seperti ini juga nih, ada gambar-gambar yang tersembunyi. Kalau dipakai kaca pembesar nggak muncul, berarti naskah dinas tersebut palsu. Juga ijazah nggak ada embossnya, padahal YARSI mengeluarkan ijazah ada embossnya. Berarti ijazah yang tidak ada emboss logo YARSI palsu. Gitu. Ya, paham ya sampai sini? Oke. Oke, ini materi yang ini sudah. Apakah ada yang ditanyakan mengenai konsep surat tadi, ya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya masuk ke pembuatan tata naskah dinas, ya, yang tugas kalian. Oke. Kita lihat, saya tadi melihat 2 contoh. Di sini ada Bagas, ya? Ada, Bu. Ada. Kamu bisa ikut kuliah? Ya, Bu, lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Oke. Ya. Jadi, tugas ini kan ada lihat di sini, ya. Kita lihat dulu, kelihatan nggak sih yang layar? Belum, ya? Jangan-jangan saya belum saya Bu. lupa. Belum, Bu. Ya, tugas pembuatan template. Pada tugas-tugas sebelumnya, kalian kan diminta membuat naskah dinas, ya. Misalkan pembuatan laporan di sini, ya. Kemudian naskah dinas lainnya, ya. Kemudian ada naskah dinas khusus, ya. Ada nota dinas, memorandum, ya. Kemudian ada apa lagi? Kantong tugas pembuatan surat. Kemudian ada juga praktik membuat surat. Oke. Nah, pada tugas pembuatan template, ya, kalian tuh intinya cuma mengumpulkan template-template dari naskah dinas yang sudah kalian buat, ya, yang sesuai dengan analisis proses bisnis organisasi yang kalian pilih waktu kalian kuliah manajemen record semester lalu. Kalaupun kalian akhirnya organisasinya berbeda dari waktu yang manajemen record, maka berarti kalian kan harus buat lagi itu proses bisnisnya. Maksud saya kalau tinggal ngambil dari manajemen record dulu, itu kan kalian nggak perlu lagi bikin proses bisnisnya, gitu, ya. Ini contohnya. Jadi
Sebentar. Saya tampilkan ya. Kuliah manajemen record. Penulisan artikel tata naskah ya. Nah, tadi ketutup lagi. Ya. Jadi mana tadi ya? Nih, Bagas misalkan. Kalian perbaikan ya. Belum terlihat, Bu. Oke, sorry. Ini yang kalian lihat apa? Layar ya? Iya, Bu. Saya suka gitu. Ya. Jadi saya kan minta ada cover ya, ada pengantar. Memang saya tidak berikan contoh dulu, saya biarkan kalian untuk berimprovisasi. Oh ya, ternyata apa gitu, cuman harus ada revisi ya. Jadi kalau kalian diminta bikin tugas pakai cover, ya, berarti cover itu memuat tugasnya gitu, memuat mata kuliahnya. Itu contoh cover akhirnya tadi saya upload ya di layar. Jadi kalau ini yang dari Bagas nih, contoh saya ambil Bagas. Template arsip organisasi Saka anti narkoba BNN. Logonya logo BNN. Kalau ini nanti nih kalau udah jadi, kalau buat BNN. Memang dalam tugas ini kan kalian membuatkan template untuk BNN. Tapi kan dalam konteks mata kuliah apa gitu ya. Kalau di sini berarti ini memang udah punya BNN nih, Badan Narkotika Nasional. Sedangkan dalam rangka konteks tugas mata kuliah apa nggak muncul di sini, gitu ya. Jadi saya nih saya tampilkan, kelihatan nggak nih yang Yarsi? Belum, Bu. Template naskah dinas. Oke. Nih, jadi udah saya upload ya contohnya di pertemuan keberapa itu? Yang tugas pertemuan keberapa? Pertemuan 10 ya. Di paling bawah itu ada contoh cover dan pengantar. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kan kalian diminta bikin tugas mata kuliah tata naskah tentang template. Nah, berarti logonya masih logo FTI gitu ya. Judulnya template, ada kan kelihatan nih ya? Template naskah dinas. Misalkan saya ambil punya Salsabila Paskibraka Man 3 Jakarta. Template naskah dinas Paskibraka Man 3 Jakarta. Begini ya. Lalu tugas mata kuliah tata naskah persuratan oleh Salsabila Firdausi NPM berapa? Di sininya apa? Ya nama prodinya yang membawahi yang tempat kalian kuliah, program studi, perpustakaan dan sains informasi program studi 2021. Nama organisasinya muncul di sini, Paskibraka. Tapi bukan berarti seperti ini nih. Nah, ini ya. Kalau ini berarti dokumen ini udah milik BNN nih. Artinya seperti itu. Gitu. Mungkin yang lain juga bikin seperti ini ya. Kalau saya lihat sih iya, yang Salsa juga ya. Ya, yang lain gimana? Saya juga, Bu, sama kayak Bagas. Ya, oke. Nanti diperbaiki ya. Kalau ini berarti dokumen ini sudah milik BNN. Gitu, ya. Jadi beda ya. Nah, ini kalian harus paham itu. Nah, kalau kalian nanti tugas mata kuliah lain, ya berarti formatnya adalah format yang tadi, yang Yarsi ini. Nih, ya. Logo itu selalu paling atas. Logo siapa? Logo tempat kalian bernaung. Dalam hal ini Prodi tidak punya logo karena di bawah Fakultas Teknologi Informasi. Judul, tugasnya apa? Judulnya template naskah dinas. Organisasinya Paskibraka Man 3. Ini seperti ini, ya. Ini nama Prodi tempat kalian bernaung juga. Nah, kata pengantar sekarang. Di contoh yang diupload oleh saya juga sudah ada contoh kata pengantar. Kalau kita lihat sebentar yang punya Bagas ya sebentar ya. Bagas saya jadikan contoh ya. Contoh untuk perbaikan. Ini
Ini kan kalian belajar ya, namanya kuliah kan belajar kan, walaupun mahasiswa gitu. Tapi kan mumpung masih di perguruan tinggi nih belajar. Sebenarnya kalau udah lulus juga tetap belajar ya, namanya belajar itu kan seumur hidup. Belajar dari buayan hingga hingga nanti ya menjelang yang menghentikan kita belajar itu ya mati saja gitu. Selama kita belum meninggal masih hidup ya kita tetap harus belajar walaupun sudah tidak sekolah formal. Itulah namanya long life education ya, pembelajaran seumur hidup. Kalau kita baca ini kata pengantar yang punya Bagas, coba baca Bagas, masih ada kan, kelihatan kan ini ya kata pengantarnya. Ya, Satuan Karya Pramuka Anti Narkoba BNN merupakan satuan karya saka yang dibentuk oleh BNN Kota Tangerang yang bertujuan untuk sosialisasi bahaya penggunaan narkoba dan melakukan pencegahan pengedaran. Untuk membantu menjalankan kegiatan yang sudah ditentukan oleh BNN, memiliki hasil. Nah, ini kan seolah-olah dari pihak BNN-nya. Ya, padahal ini kan dalam rangka tugas. Tugas itu mungkin ada salah gitu ya. Nah, kalau nanti sudah jadi panduannya baru gitu bisa menggunakan logo BNN. Itu pun harus seizin dari pihak BNN. Gitu. Ya. Selama kalian belum diminta oleh BNN, Bagas sebelum diminta oleh BNN, maka kamu belum berhak menggunakan logo BNN di sini. Ya, Bagas ya? Bagas? Baik, Ibu. Ya. Baik, Ibu. Jadi kita ini dalam rangka tugas, ya. Maka yang meminta kalian siapa? Prodi, Perpus, oke, FTI. Itulah yang dipakai. Nah, kalau nanti hasil revisi ini sudah oke, ya, kemudian kalian sudah buatkan lanjutannya yaitu tata naskah dinas untuk BNN, itu pun kalian belum bisa menggunakan logo BNN. Karena apa? Kalian bukan bagian dari BNN, gitu. Kalian bukan orang BNN, ya. Harus diusulkan. Mungkin kalian kirim surat, ya. Kalian lampirkan proposal bahwa kalian mampu membuat tata naskah dinas untuk BNN. Gitu. Kalau pihak BNN tertarik, coba kami lihat. Nah, kalian siapkan tuh tata naskah dinasnya tanpa logo BNN. Masih judulnya proposal. Bukan proposal. Usulan tata naskah dinas untuk BNN. Karena apa? Kalian masih posisinya di luar BNN. Dan kalian membawa suatu buah gagasan. Gagasan itu masih milik kalian. Usulan tata naskah dinas untuk BNN dibuat oleh Bagas. Gitu, dibuat oleh Bagas. Itu artinya tata naskah dinas itu masih milik Bagas. Kalau BNN mau menyetujui dan mau pakai itu, maka dia harus minta izin sama Bagas. Gitu. Entah caranya dibeli, dibayar, tata naskah dinasnya itu mahal, Bagas. Ya, tata naskah dinasnya dibeli atau Bagasnya dikontrak atau dijadikan pegawai. Tapi yang Bagas bawa itu masih milik hak cipta Bagas. Gitu. Ya. Paham sampai sini ya? Yang lain juga nih ya. Gitu. Jadi jangan langsung memberikan gagasan kita kepada orang lain. Karena yang rugi kalian sendiri. Itu gagasan kalian itu bisa diajukan ke Kemenhukam menjadi hak cipta. Ya. Ini tata naskah dinas ini adalah hak cipta. Hak cipta yang isinya merupakan gagasan kalian untuk orang lain. Gitu ya. Kalian nanti bikin skema klasifikasi arsip, itu jangan langsung diberikan. Misalkan Salsabila bikin buat Paskibraka Man 3. Jangan langsung kasih gitu. Ya ini kita bicaranya profesional aja ya.
Tapi Salsabila tetap menuliskan di cover itu skema klasifikasi arsip untuk Paskibraka Mantiga dibuat oleh Salsabila Firdausi. Kalau Mantiga mau pakai itu harus izin sama Salsabila gitu. Dengan cara membelinya kayak itu kan karya Salsabila. Dan Salsabila bukan bagian dari Mantiga. Dengan cara membelinya, membayar putus atau menjadikan Salsabila bagian dari Mantiga, ya direkrut misalkan jadi librariannya, ya. Atau Salsabila ajukan dulu misalkan ke Kemenhukam, muncul hak sertifikat hak ciptanya. Nanti kalau Mantiga mau pakai harus izin ke Salsabila. Udah pernah lihat belum sertifikat hak cipta? Belum ya? Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Halo? Masih ada nggak ya? Masih ada, Bu. Nggak ada, Bu. Iya, saya mancing. Boleh, Bu. Oke, nih contohnya. Belum kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Saya nggak tahu nih. Belum, Bu. Masih yang tadi ya. Ini yang saya, nah ini. Saya buat, nah ini. Kelihatan ya sekarang? Surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelihatan kan? Nama Nita Ismayati, pemegang hak cipta Universitas Yarsi. Ini apa? Skema klasifikasi arsip Universitas Yarsi. Ya, jadi saya membuatkan skema arsip untuk Yarsi. Itu pun saya ajukan hak ciptanya, gitu. Karena itu gagasan dari Nita Ismayati. Ya, walaupun saya sudah menjadi bagian dari Universitas Yarsi, tetapi yang namanya gagasan setiap orang, ya, itu baiknya diajukan dulu hak ciptanya ke Kemenhukam, ya, tentang ciptaannya. Nah, karena saya bagian dari Universitas Yarsi, maka yang saya serahkan, yang memegang hak cipta saya adalah Yarsi, karena saya juga dibayarkan oleh Yarsi. Tetapi tertulis di sini bahwa penciptanya adalah Nita Ismayati, gitu. Jadi, nah ini berlaku 50 tahun, gitu. Ya. Nanti kalau kalian bikin poster, ya, misalkan yang merupakan gagasan kalian lah, video, ya. Dan tentunya tidak sama ya dengan yang sudah ada, gitu. Harus beda. Yang apalagi Kopas kan nggak boleh plagiat. Itu kalau memang gagasan murni kalian tuh harus baiknya diajukan aja hak ciptanya. Mahasiswa-mahasiswa kakak kalian tuh pada begitu. Kita minta bikin poster ya, infografis tentang HIV/AIDS, video tentang HIV/AIDS. Tapi memang harus berbeda dari yang sudah ada gitu. Nah, diajukan tuh oleh Yarsi, oleh kami, dari Kemenhukam, kami bayarkan. Muncul nama-nama mereka, mahasiswa, dan nama dosennya. Gitu. Itu udah jadi apa? Jadi suatu prestasi kan buat mahasiswa, kebanggaan. Masuk di CV nanti kalau ngelamar kerja, pemegang hak cipta, poster infografis, HIV/AIDS, misalkan gitu, ya. Jadi skema arsip, panduan tata naskah, kemudian jadwal retensi arsip itu merupakan panduan untuk manajemen record sebuah organisasi, ya. Dan itu bernilai, gitu, bernilai. Artinya kalau konsultan-konsultan arsip itu diminta oleh organisasi-organisasi untuk membenahi arsip mereka, misalkan ada teman saya, arsiparis dari UI, diminta Bank Mandiri gitu ya untuk membenahi arsip mereka. Maka yang pertama dibuat adalah skema arsipnya dulu. Kemudian jadwal retensi arsipnya untuk Bank Mandiri, kemudian tata naskahnya. Dan itu dibayar mahal gitu. Ya, mereka paketan. Jadi satu paket 3
terdiri dari 3 panduan itu bisa puluhan juta. Karena mikir, bikin skema arsip itu kan mikir dari analisis proses bisnis. Coba kalian mikir nggak itu, bikin analisis proses bisnis organisasinya waktu itu yang dipilih? Mikir nggak? Apa ya tupoksinya? Fungsinya apa ya? Kegiatannya apa aja ya? Kemudian arsip menghasilkan apa aja? Mikir kan? Kalian malah itu kan gagasan kalian kan? Sekalian bikinin template-nya tuh, jadi tata naskah dinasnya lagi. Itu kan hasil karya kalian kan? Nah, itu dihargai, itu mahal. Kalau yang udah dikenal ya, kayak teman saya itu ya sampai puluhan juta. 3 paket itu, 3 panduan itu puluhan juta. Di sini kalian diajarkan bikin itu. Di Yarsi. Ini jarang-jarang ini. Ya saya lihat di waktu itu nggak tahu sekarang di UI itu nggak diajarin seperti ini. Bikin skema arsip tuh nggak diajarin. Gitu. Cuma praktis aja menggunakan. Tapi cara bikinnya bagaimana sih mengurai proses bisnis sebuah organisasi itu nggak diajarin. Saya sudah, kalau kita ikut ya workshop arsip ya, saya sudah ikuti itu semuanya, baik yang berbayar ataupun tidak, itu nggak diajarin kunci-kuncinya itu. Nggak diajarin. Ini harus belajar sendiri, baca buku panduan ini, baca buku-buku literatur, kemudian dibandingkan. Kenapa ya? Saya pikir kenapa sih workshop udah berbayar mahal juga, pelatihan kearsipan tetap aja nggak dikasih kuncinya. Ya nggak tahu ya, mungkin apa takut persaingan atau bagaimana. Jadi kalian yang sudah diberikan bekal ilmu ini, maksud saya, itu harus diseriusin, jangan main-main. Ya sayang ini ilmunya, ya kalian tekunin. Kalau ada revisi kerjain yang benar, gitu. Karena ini kan jadi modal kalian. Gitu. Kalian kalau lulus, profil lulusannya mungkin memang tidak bisa jadi records manager, ya karena records manager itu kan kalau sudah pakar ya. Dan karena prodi kita perpustakaan dan sains informasi, bukan prodi kearsipan, maka mata kuliahnya juga paling maksimal 12 SKS yang terkait kearsipan. Tetapi ini bisa kalian kembangkan sendiri skill ini. Ini adalah mata kuliah modal buat kalian. Manajemen record tuh mata kuliah dasar modal ya. Tata naskah. Kemudian apalagi yang terkait kearsipan? Manajemen record. Apalagi sih saya lupa ya. Manajemen pusat arsip nanti. Itu modal semua tuh. Nanti kalian kembangkan sendiri. Ikut pelatihan, kalian baca buku ya dari Kennedy, baca semua literatur. Itu kalian bisa menjadi arsiparis. Arsiparis itu kalau menjadi arsiparis ikut diklat lagi di Arsip Nasional sekian bulan. Atau kalian ikut kursus di luar negeri, itu banyak dari ARMA ya. Kalian buka deh website ARMA ya, Association Records Manager tuh. Kursus online sekarang lagi pandemi, bayar sekian dolar, ada yang puluhan dolar, ada ratusan dolar. Kalian dapat sertifikat kalau lulus, itu kalian bernilai itu, dipakai nanti punya sertifikat kompetensi untuk misalkan record keeping ya, dari ARMA punya sertifikat, bernilai, laku di perusahaan swasta gitu ya. Jadi ini modal serius ya, serius ini revisi yang benar gitu. Saya sih sayang banget gitu kalau ini nggak kalian abaikan gitu aja ya. Nah ini masih Bagas, saya balik lagi ya ke Bagas. Nih jadi kata pengantarnya nggak demikian ya. Ini kalian bisa lihat nanti yang saya sudah upload di pertemuan ke-10 itu ya. Ini misalkan, jadi kata pengantarnya itu adalah terkait tugas ini. Ini contohnya, segala puji bagi Allah atas tugas ya, bahwa tugas pembuatan template nih. Jadi saya bikinin contohnya ya. Kalian boleh saja memodifikasi, pakai ini boleh. Dan kemudian dimodifikasi. Tapi ini pesan saya ya. Kalau kalian pakai ini, jangan langsung kopas, kemudian kalian nggak baca, itu saya nggak mau.
Kalian kopas boleh, kalian modifikasi, tapi kalian harus baca kata per kata. Gitu. Supaya apa? Supaya kalian paham. Jangan asal kopas diganti yang ini, tapi kalian nggak paham itu apa sih yang ditulis sebenarnya nih dari awal sampai akhir. Karena apa? Kami dosen tuh ingin kalian tuh paham. Ya, misalkan segala puji bagi Allah yang atas limpahan karunia-Nya. Tugas pembuatan template naskah dinas ini telah selesai. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah tata naskah di semester genap yang diampu oleh Ibu Nita. Pada tugas ini, mahasiswa membuat template naskah dinas dari jenis arsip yang dihasilkan dari hasil analisis proses bisnis sebuah organisasi yang dipilih. Dalam hal ini, penulis memilih organisasi, misalkan ya, Paskibraka Man 3. Terdapat sekian template dari sekian jenis arsip. Nah ini yang dihasilkan dari proses bisnis ini. Penulis mohon masukan dari dosen pengampu tentang tugas yang telah dibuat untuk perbaikan pada pembuatan tugas selanjutnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dosennya. Itu harus selalu gitu ya. Dibiasakan, bukan saya karena saya dosen di mata kuliah ini, bukan. Ini saya ngajarkan soft skill kepada kalian ya, soft skill ya. Biasakanlah kita selalu berterima kasih kepada guru-guru kita, ya, dosen-dosen kita. Karena guru itu tidak pernah ada yang namanya bekas guru tuh nggak ada. Walaupun kita sudah tidak sekolah TK, ya, guru-guru kita waktu TK, waktu SD itu tetap kita panggil sebagai guru, bukan bekas guru. Karena guru itu nggak pernah ada bekasnya. Tanpa mereka kita nggak bisa sampai sekarang, gitu. Jadi selalu biasakan dalam pembuatan tugas atau karya kalian, apalagi yang terkait dengan mata kuliah, selalu sampaikan terima kasih kepada dosennya atas bimbingannya dan doakan gitu, semoga jadi amal jariah. Kemudian juga selalu sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan tugasnya, begitu. Jadi soft skill ya, beberapa kata yang harus selalu kita sampaikan kepada orang lain. Pertama, terima kasih kalau kita mendapatkan sesuatu. Kedua, kita mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan atau ada hal yang tidak bisa kita penuhi. Ya, itu selalu. Ya, oke. Begitu ya. Ini saya sekalian memberikan soft skill buat kalian. Nah, kembali ke Bagas, ini saya masih sebentar ya. Nah, ini ya. Bagas, ini saya tidak mengerti tentang tugas yang kamu buat. Ya, ini bukan seperti ini, ya Bagas ya. Terus kamu buat ini gimana ini maksudnya nih? Tuh, kelihatan nggak Excel-nya? Belum ya? Ini kamu buat apa ya? Template arsip. Nah, ini Mak, mungkin kamu kopas kali ya. Kopas nggak? Kok udah? Iya Bu, maaf Bu, itu nggak muat tabelnya Bu, jadi saya paksain muat jadi seperti itu. Enggak, saya kan nggak minta format seperti ini. Ini udah ini artinya ya tugas saya itu sederhana aja gitu. Ya, ini kan kayak dari sistem ya, misalnya file digital, klik PDF terbuka gitu. Ya, jadi tapi ini sudah lengkap, tapi ini jadi kayaknya malah nggak connect gitu dengan tugas yang saya minta gitu ya. Jadi malah kok ada giniannya gitu ya. Saya tidak meminta lebih jauh. Saya sederhana aja. Saya cuma meminta ini, tapi connect gitu. Nih sebentar saya lagi. Nih, ini bukan seperti ini ya. Ini apa gitu, saya bingung. Coba perhatikan deh perintah. Jadi gini, kita dalam membuat sesuatu, baca dulu perintahnya, petunjuknya, instruksinya. Ini kan nama judul-judul doang ya. Tapi mana template-nya? Nggak ada. Gitu ya. Nah, kalau yang salsa, sekarang kita lihat yang salsa, ini kelihatan nggak? Belum ya. Yang salsa, mana nih salsa? Nih ya. Ini juga tadi masih seperti Bagas, nanti diperbaiki salsa. Kata pengantarnya juga masih seperti itu. Ya. Ini akan disebut orang Man 3 semua ya, padahal tugas ini kan terkait konteks tugas ya. Jadi ini nanti perbaiki. Nah, ini yang salsa buatnya sebenarnya udah benar.
Ya, isinya. Jadi isinya adalah template yang ada isinya. Nah, ya. Ini misalkan naskah nota dinas, ya, nota dinas. Oke, nota dinas untuk Paskibraka Mantiga. Ya. Tapi saya minta bukan template aja, cuma ada isinya gitu, seperti ini. Nggak perlu ada tanda tangan, nggak perlu. Memorandum misalkan, betul, seperti ini misalkan ya. Kemudian lembar disposisi ini. Surat undangan intern, ya. Surat undangan ekstern, berita acara. Kemudian ada nota naskah dinas serah terima jabatan. Ada notula, ada laporan ya. Sertifikat, ada laporan. Tapi ada tapinya ini. Ya. Di daftar isi di sini mana daftar isinya nih? Ini nggak ada daftar isi ya? Oh, daftar isinya nggak ada nih, Salsa, harus ada daftar isi. Kata pengantar terus daftar isi. Daftar isi ini berisi template apa aja sih yang kamu buat gitu. Misalkan nota dinas halaman berapa. Kemudian ini saya cek ke apa tugas kamu yang manajemen record semester lalu, ternyata tidak matching. Ya, di sini kita lihat yang punya Salsa Excel-nya. Jadi semua saya lihat satu-satu ya. Jadi kalau kalian bikin tugas jangan berpikir, dosen kan sibuk, malah sempat. Udah asal-asalan aja. Tidak gitu. Dosen tuh sibuk ya sibuk, tapi kalau ada dosen yang tidak meriksa tugas karena tugas itu udah ada yang berpikir bahwa itu kewajiban dari mahasiswa. Namun ketika kuliah praktik dia harus benar gitu. Nah, itu diperiksa. Tapi kalau saya termasuk dosen yang tugas itu diperiksa. Ini. Kalau kita lihat kelihatan kan ya ini Excel-nya Mantiga. Salsa ada Paskibra. Kelihatan kan? Ya. Terlihat belum? Kelihatan, Bu. Oke. Kalau kita lihat di sini, jenis arsip yang dihasilkan adalah jadwal kegiatan absensi. Tapi ini tidak ada di daftar template yang dibuat Salsa. Ya. Jadi harus ada. Kalau jenis arsip yang dihasilkannya jadwal kegiatan, maka mana template jadwal kegiatannya mana? Nggak ada. Absensinya nggak ada. Undangan tadi ada. Nih yang saya tandai biru nih berarti yang sudah ada. Ya. Undangan ada, oke. Bon konsumsi nggak ada. Itu. Ya. Jenis arsip yang kita buatkan adalah yang kita ciptakan, yang diciptakan oleh organisasi yang kita pilih, bukan yang kita terima. Ya. Nah, ini kalau bon konsumsi ini kan yang kita terima ya, artinya kita beli Mantiga beli makanan, kemudian dapat bon. Nah, maka ini nggak perlu dibuat. Ini nggak perlu dibuat template-nya. Yang dibuat adalah yang diciptakan oleh organisasi ini, Mantiga. Misalkan apa? Jadwal perlombaan, mana template-nya belum ada. Gitu. Ya, sertifikat tadi udah ya, ini sertifikat udah. Bon transportasi kan yang diterima ya, bukan yang diciptakan, nggak usah. Surat izin dari sekolah, mana surat izinnya? Template-nya nggak ada. Ya, itu. Kemudian mana lagi yang lainnya? Bukti pendaftaran, mana template-nya? Gitu. Ya. Salsa? Ibu, maaf, ingin bertanya, Bu. Kalau misalkan kayak template absensi atau jadwal kegiatan itu ada di laporan, berarti harus dikeluarin ya, Bu, dia? Iya, harus dikeluarin gitu. Kamu kepanjangan bikin laporan panjang-panjang amat. Enggak, jangan milih lapor. Ya oke, laporan pilih aja yang singkat, Salsa, gitu. Jangan kebanyakan. Ya. Jangan nggak usah bikin laporan yang panjang, yang singkat aja. Iya, Bu. Gitu. Jadi harus dikeluarin. Ya. Nih, apalagi ini laporan kegiatan udah saya biruin berarti ada. Surat undangan ada tadi ya. Oke. Jadwal pelantikan mana template-nya. Yang lain juga begitu ya.
yang lain. Nah, ini nanti saya cek satu-satu ini ke manajemen record. Artinya apa? Artinya ini udah satu paket gitu. Mata kuliah manajemen record memang terkait dengan tata naskah. Itu nanti bukan cuma sekedar dari terkait, tetapi ini membentuk suatu pengetahuan, suatu skill yang memang nyambung gitu. Nyambung. Oh iya ya, dari kita menguraikan proses bisnis organisasi, ya muncul jenis arsip, kemudian template-nya dibuatkan, kemudian dibuatkan juga panduannya menjadi tata naskah dinas. Itu kan bagus banget itu. Nah, ujungnya nanti seperti yang tadi saya bilang, itu bisa kalian hak ciptakan, bisa kalian jual, kalian bisa menjadi konsultan, ya sesuatu yang bernilai kalian tuh dihargai, gitu. Nggak gratis gitu aja. Paham ya? Sini. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ibu, Ya, oke. Rizky. masalah foto foto hasil kegiatan itu nanti untuk dalam template itu gimana, Bu? Kan misalkan fotonya belum ada, itu gimana? Kalau foto kegiatan nggak usah. Oh, jadi foto kegiatan nggak usah. Kegiatan nggak usah, kan foto, bukan naskah dinas kan itu mah, ya. Terus kalau bukti kwitansi dan pembayaran itu gimana? Kalau kwitansi kan tadi saya bilang yang kalau dokumen yang kita terima, misalkan nih ya, misalkan ini kan MAN 3 nih, kelihatan nih ya, yang MAN 3. MAN 3 ini kegiatannya misalkan tadi ya, latihan baris berbaris. Jenis arsip yang dihasilkan ada bon konsumsi. Ini berarti beli minuman nih, rasa nih. Beli minuman nih, beli makanan. Habis latihan kan capek, haus ya. Beli teh botol, ada bonnya. Itu kan berarti bonnya itu kan kita terima kan? Terima dari toko berkah. Itu nggak perlu dibuatkan naskah dinasnya, karena memang kan kita terima. Yang kita buatkan template-nya itu adalah yang kita ciptakan, yang diciptakan oleh MAN 3 gitu. Misalkan apa? Jadwal kegiatan, ya kan? Absensi. Itu kan dibuat kan oleh Paskibraka MAN 3 kan? Tapi kalau bon konsumsi beli teh botol di warung berkah, kan yang bikin warung berkah template-nya bukan kita. Maka ini nggak perlu dibuat template-nya. Gitu, Rizky. Paham ya? Kalau foto ya nggak perlu. Masa foto di... Coba dari sini nih, coba kalian semua saling boleh ayo berlomba jawab. Dari ini, nih, yang saya blok ya. Dari baris 6 sampai baris 12. Mana? Jadwal kegiatan, undangan yang dibikin, yang dibuat itunya jadwal kegiatan, undangan. Iya, jadwal kegiatan ini yang saya biru-biru ini ya, yang saya warna hijau deh sekarang. Oren. Nah, jadwal kegiatan, absensi, ya, undangan nih udah ada dari Salsa. Udah tuh, yang ini yang kegiatan pertama cuman 3 template yang dibuat. Sekarang kegiatan kedua, lomba formasi baris berbaris, coba disebutkan. Yang mana aja jenis arsip yang harus dibuatkan template-nya? Yuk, Rizky. Jadwal perlombaan, data peserta, terus sertifikat, malah TikTok. sertifikat, terus jadwal perlombaan juga, surat izin dari sekolah, terus data peserta, jadwal lomba udah, data peserta udah, terus sertifikat ya, udah Bu. bukti pendaftaran? Bukti pendaftaran ya. Ini mengikuti lomba ya? Oke, mengikuti lomba berarti kalau bukti pendaftaran nggak usah ya? Karena kan buat bukan MAN 3 kan? Karena ikut lomba. Oke. Berarti yang ada lagi nggak yang harus dibuatkan buat foto kegiatan? Udah. Nah, segitu. Iya, sama sertifikat nih. Ya. Kemudian sekarang yang kalau baris 34 coba yang lain. Siapa yang mau coba? Ayo. Rahayu ada Rahayu.
Rahayu Fisilmi Kafah. Mana template yang harus dibuatkan? Jenis arsip yang harus dibuatkan templatenya coba. Dari baris 34 yang kegiatan ini PBB variasi nih. Rahayu. Surat izin dari sekolah, Surat izin sekolah, oke. Terus? jadwal perlombaan, Ya, terus? daftar peserta, Terus? bukti pendaftaran, Di PBB variasi antar provinsi ini enggak, bukti pendaftaran bukan kita yang bikin, bukan Mantika yang bikin, karena kan ikut lomba ya PBB. Terus apa lagi? sertifikat, Sertifikat, oke. Sertifikat ini Mas, kalau ikut lomba juga bukan kita yang bikin ya. Ini kan tergantung kegiatannya ya. Kalau kayak di sini nih, mengikuti lomba. Nah, lomba dapat sertifikat kan, sertifikatnya bukan Mantiga yang bikin kan? Berarti ini nggak perlu gitu. Ya. Oke, terus surat izin dari sekolah, iya udah ya. Surat izin dari sekolah. Jadwal, bukti pendaftaran, udah. Nah, sekarang kalau pelantikan. Nah, pelantikan. Pelantikan, siapa yang mau coba? Putra, coba Putra, mana Putra? Iya, Bu. Nah, Putra, jenis arsip yang mana yang harus dibuatkan templatenya mulai baris 55 sampai 70? Coba. Jadwal kegiatan, Bu. Oke, jadwal kegiatan. Terus? Daftar peserta. Daftar peserta, karena ini kegiatannya pelantikan ya, berarti Mantiga yang buat. Oke, terus? Laporan kegiatan. Laporan kegiatan, ya, terus? Jadwal kegiatan lagi, Bu, untuk yang berikutnya. Jadwal kegiatan udah sama, ada lagi nggak? Oh. Bukti pembayaran sewa tempat? Iya. Apa? Ini pembayaran sewa tempat. Bisa Mantika yang bikinin, oke. Kalau di sana nggak ada ininya, nggak dibuatkan. Daftar peserta udah, kwitansi pembayaran peserta. Kwitansi pembayaran peserta. Nah ini kwitansi pembayaran peserta, berarti kan ada peserta ya. Yang bikinin kwitansinya siapa? Mantiga. Nah. Ada lagi? Udah, ya. Nah, sekarang fasilitatif nih. Misalkan siapa yang mau coba? Ayo. Mulai baris 73 sampai 85. Mana jenis arsip yang harus dibuat template-nya? Rosita Nur Azizah ada? Iya, Bu. Ya, coba. Dari baris 73 sampai 85. Yang mana yang harus dibuatkan template-nya? Notulen rapat. Notulen rapat, oke. Terus? Terus surat undangan. Iya, terus? Terus jadwal rapat ya, Bu. Betul, terus? Terus daftar hadir. Betul, terus? Itu sama ya, Bu, yang baris dari baris 78 itu sama kan, surat undangan. Iya, iya, sama. Jadwal pelantikan belum? Iya. Jadwal pelantikan, terus? Pelantikan, terus daftar hadir pelantikan. Iya, judulnya aja beda, mungkin isinya sama. Iya, isinya sama, Bu. Daftar apa lagi? Terus data diri peserta. Iya, daftar diri peserta, data diri sama mana lagi? Daftar peserta ya. Iya. Iya, begitu ya. Yang lain-lain ini coba yang bawa bon pembelian ini kan nggak usah ini. Bon pembelian orang dari Indomaret gitu kan, bukan kita yang bikin, bukan Mantika yang bikin, nggak usah. Paling template laporan keuangan nggak usah lah ya. Template laporan keuangan kan bisa, ya laporan keuangan ya, kan gampang itu, debit, kredit gitu aja. Nomor, ya kan, nomor, tanggal, transaksi atau uraian,
jumlah, itu bagian debitnya. Nanti yang kanannya nomor, tanggal, uraian, jumlah, kredit, gitu. Itu kan simple, gitu aja. Ya, jadi demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini mungkin harus banyak direvisi nih ya. Ya, banyak yang harus merevisi tugasnya. Jadi disesuaikan dengan hasil jenis arsip yang dihasilkan dari tugas manajemen record-nya semester lalu, ya. Demikian. Kalau ada yang sama template-nya, misalkan sertifikat, kalian kan misalkan udah buat ya sertifikat atau belum? Atau misalkan ada disposisi lah di sini ya. Udah bikin disposisi, ya udah pakai aja. Ya, pakai aja. Kalau yang belum ada pada tugas sebelumnya itu yang kalian buatkan. Ya. Misalkan surat undangan, itu kan kalian pernah bikin kan surat. Ya. Nah, berarti bisa dipakai. Kalau yang belum, misalkan daftar hadir peserta rapat, ya udah berarti kalian bikin. Gitu, ya. Demikian ya. Bu, boleh tanya, Bu? Boleh, silakan. Ini beda temanya, Bu. Ini siapa? Bagas? Bukan. Mas Slamet, Bu. Ya Allah, masa sih? Tadi barusan ada ini calon mahasiswa tanya, menerima pidar apa enggak? Mumpung lagi Ibu lagi on. Baik nanti WA lama. Nggak baca-baca. Enggak nerima, Mas. Enggak ya? Pindahan dari Jadi mana? Dari nol aja ya? Dari diploma. S1 sih, cuman baru semester 3 kalau nggak salah. Bisa aja kalau kecuali dia dihitung dari SMA. Jadi intinya tetap dari nol kan? Ya, nggak ada konversi. Ya. Baik Bu, terima kasih. mumpung di samping Bagas saya Bu. Jadi malu saya ada yang dengerin. Oke deh ya. Makasih Mas Slamet. Nah untuk kalian harus benerin dulu itu, harus benerin ya. Serius nih. Nanti skill ini akan kalian miliki ya kalau kalian mau serius. Nanti kalau udah kalian benarkan, kemudian jadi tugas yang benar ya. Tugasnya tadi apa? Template naskah dinas untuk mana gitu. Tapi yang benar ya. Baru setelah itu kalian lanjut bikin kita tinggal lanjut ke tata naskah dinasnya gitu. Tata naskah dinas itu bedanya dengan yang template ini adalah ditambahkan aturan-aturannya gitu. Aturan-aturannya seperti apa misalkan ya, seperti yang Andri itu yang versi susahnya ya. Yang versi gampang aja misalkan. Sebentar, saya buka dulu deh yang Andri ya. Andri mana nih? Maksud saya sekarang ini pertemuan terakhir, jadi saya jelaskan. Nah ini nih. Nah ini. Stop. Nih ya. Nah. Jadi kalau ceritanya kalian udah bikinin tata naskah dinas buat, dalam hal ini saya masih pakai contoh MAN 3 dulu ya. Jadi nanti gini, tata naskah dinas MAN 3 gitu ya, oleh Salsabila. Olehnya masih oleh Salsabila, belum punya MAN 3. Nah, di situ kalian nggak usah pakai konsideran, setelah ini konsideran namanya. Nah, ini nggak bisa kalian kutip nih, bab 1, misalkan ketentuan umum pasal 1. Ini bisa kalian kutip, tata naskah dinas adalah ini, naskah dinas adalah ini, arsip adalah ini, arsip. Ini kalian kutip nih, ya. Nah, kalau lambang negara ya enggak lah, kan kalian nggak pakai lambang negara. Ya, logo adalah gini. Ini bisa dikutip ke kop surat ini ya.
Arsip nasional nggak usah dikutip. SIKD nggak usah dikutip. Yang sesuai aja. Gitu. Nah, misalkan pasal 2-nya tata naskah dinas di lingkungan MAN 3 merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan MAN 3. Misalkan gitu. Ya. Kemudian pasal 3 misalkan ruang lingkup tata naskah dinas di lingkungan MAN 3 terdiri atas misalkan jenis dan format naskah dinas. Kemudian kewenangan penandatanganan pengamanan naskah dinas. Ya. Nanti saya berikan deh contohnya yang saya buat nanti buat TRC ya. Tetapi artinya kalau kita bikin tata naskah dinas berarti sudah ada kata-kata gitu, sudah ada aturan-aturan, sudah ada pasal-pasal. Walaupun pasalnya sederhana aja, ya sederhana. Misalkan kalian bisa tambahkan bahwa di tata naskah dinas ini merupakan hasil dari analisis proses bisnis MAN 3 yang menghasilkan 50 jenis arsip. Nah, gitu. Ya, masing-masing jenis arsip sudah dibuatkan template-nya sebagai berikut. Ya. Oke, nanti saya bantu buatkan contohnya, jadi kalian bisa menyesuaikan ya. Kalau untuk lihat ke Andre memang terlalu tinggi ya, terlalu jauh. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Kita ujian praktik tanggal 28 Mei ya. Nanti kalian diminta bikin surat sesuai dengan permintaan di soal tersebut. Misalkan coba buatkan surat undangan ekstern untuk acara halal bihalal Himapi ya. Isinya mengundang dosen mahasiswa begitu. Nah, kalian buatin tuh surat undangan ekstern ya. Kalau ujian ya waktunya berbatas waktu, misalkan dikasih waktu 3 jam. Kalian buatin ya. Ya dalam hal ini kalian kopas template nggak apa-apa, yang penting isinya benar. Ya, dan rapi. Nah, kalau teori bulan Juni tanggal 4. Tugas tata naskah dinas setelah ujian. Setelah ujian tapi nggak lama karena saya harus merekap nilai. Gitu. Ya. Saya dosen itu diminta ngisi nilai paling lambat 7 hari setelah ujiannya. Ya, oke. Saya kira udah cukup jelas ya. Tidak ada yang bertanya lagi? Atau masih ada yang ingin bertanya? Ibu. Ya. Jadi tugas yang kemarin itu direvisi lagi ya, Bu? Iya, kalau belum sesuai ya revisi lah. Ya. Kan Nanti belum ada sesuai ya waktunya. Ada kantong tugasnya lagi berarti, Bu? Ada. Nanti kantong tugasnya namanya revisi. Nah, sekarang tinggal waktunya ini. Saya lihat jadwal dulu. Ini kan masih ujian praktik mulai hari Senin, ya kan? Artinya belum teori ya. Ini kan ibaratnya masih kalian ngerjain tugas ini kan juga praktik. Sekarang tanggal berapa? 21 ya. Nah, saya kasih waktu sampai tanggal 28. Tuh ada waktu seminggu. Gimana? 28 Mei. Ya. Sekalian, jadi kan kalian itu kan nanti kalau ujian praktik diminta bikin naskah dinas ini, naskah dinas itu ya kan. Nah, sekalian mempraktikkan itu. Jadi kalian udah tahu, oh kalau naskah nota dinas kayak gini. Ingat gitu. Udah disiapin template-nya. Ya, tanggal 28 unggah revisinya ini. Kemudian unggah revisi berarti udah harus benar ya. Kemudian nanti setelah ujian teori baru tugas tata naskah dinasnya dikumpulkan. Oke? Sudah jam 3 lewat? Sudah jelas semuanya? Bu, saya mau nanya. Ya.
Kalau misalkan di kegiatan 1 itu kita ada arsipnya itu jadwal kegiatan, daftar hadir. Nah, di kegiatan 2 juga ada daftar hadir. Itu harus buat 2 atau 1 aja? Enggak, satu aja. Satu aja. Iya. Ada lagi? Nggak ada? Berarti udah paham semua ya? Oke, kalau